يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لم يحتلم قط طه مطلقا أبدا وما تثاءب أصلا في مدى الزمن يا رب منه الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن يا فتفاه قد علت قوما إذا جلسوا عند الولادة صف يا ذا بمختتن يا هذه الخصائص فاحفظها تكن أمنا من شر نار وسراق ومن محن يا المصطفى قاصدنا واغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillah wa syukru lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah. Sudah masuk kita pada bulan Sya'ban, malam ketiga atau malam kedua Sya'ban. Berarti 27 hari lagi kita masuk bulan Ramadan. Wal ishruna ay yashtaghila bit tasnif. Wal ishruna yang 20 kalau baca wal ishrun, kalau wal ishrin yang ke-20. Yang ke-20 itu maknanya waktu atau tempat. Yang ke-20 tempat yang ke-20 ini wal ishruna yang 20, yaitu rincian daripada bab-babnya itu sekarang yang 20. Ayyashtaghila, hendaklah seorang santri, orang yang menuntut ilmu itu menyibukkan diri, yashtaghila, menyibukkan diri dia si penuntut ilmu yang sudah berilmu, yang sudah mengaku berilmu, bitasnif dengan menulis, wal jam'i dan menukil. Jama' itu mengumpulkan, maksudnya menukil sama ya. Makanya kalau hadis Bukhari disebut al-jami' as-sahih. Al-jami' adalah kumpulan-kumpulan yang menghimpun hadis-hadis Nabi. Al-jami' bimana jama' itu kumpulan, al-jami' yang menghimpun. Jadi jama' itu maknanya sama aja, tasnif, jama', taklif itu sama, muradif ya. Muradif itu artinya sinonim. Tapi walaupun sinonim tetap ada kedalaman bahasa ya. Kedalaman bahasanya berbeda. Sama kayak kita ngomong perjaka sama pemuda, sama nggak? Sama. Remaja sama pemuda sama? Sama, tapi kedalaman maknanya tetap berbeda ya. Remaja itu orang yang baru gede. Kalau pemuda, walaupun sudah bapak-bapak, kalau masih produktif namanya pemuda, tapi masih sama-sama muda begitu. Jadi yang namanya sinonim itu pasti ada perbedaan makna. Artinya sama, maknanya berbeda, peruntukannya berbeda. Tasnif nulis, jamak nulis, taklif nulis sama ya. Tapi kalau tasnif itu yang kemarin sama ya, menulis dengan karangan sendiri, kepintaran sendiri, hasil dia banyak membaca, dia tulis kitab atau tulis buku,
Nanti begitu telah sempurna dia nulis, baru dia ngecek ada kurang atau tidak. Barulah dia mencari rujukan-rujukan kalau ada kesalahan dan kekurangan. Jamak sama juga nulis, tapi di sini nulis seperti Imam Bukhari mengumpulkan hadis. Ya. Hadisnya sudah ada, kata-katanya sudah ada, tinggal dikumpulin, dirangkum. Mana yang sahih, mana yang kurang, mana yang apa. Jadi jamak itu maknanya gambarannya seperti para imam kutubus sittah ya, para ashabus sunan yang punya kitab-kitab sunan. Sunan Tirmizi, Sunan Ibnu Majah, Sunan Ad-Darimi, Sunan Ad-Darqutni ya. Para imam-imam hadis itu namanya jamak ya. Kalau tasnif itu seperti Imam Nawawi ya, mengarang kitab Al-Azkar, zikir-zikir dan lain sebagainya, Al-Majmu' dan lain sebagainya. Taklif sama juga, taklif nulis juga ya, maknanya sama semua. Kalau taklif juga sama, yaitu membuat kutipan-kutipan dari beberapa kalimat para ulama dikumpulkan dalam satu kitab. Intinya sama, pokoknya nulis sudah gitu. Jadi muradif ini maknanya adalah taukid ya, mengulang kalimat yang maknanya sama, itu artinya penekanan. Seorang yang punya ilmu harusnya kegiatannya tiap hari di rumah nulis, nggak ada lagi kayak gitu. Intinya itu 3 kali diulang, nulis, nggak ada lagi. Nggak boleh menghayal, nggak boleh nonton yang enggak dan lain sebagainya. Harus nulis kalau sudah berilmu. In kana ahlan lidzalik, kalau mampu. In jika kana terbukti si yang ayyashtagil tadi itu. Ahlan itu mampu, ahli, mampu, sanggup lidzalika untuk itu. Apabila mampu nulis. Kalau belum mampu nulis baca. Enggak mungkin kalau baca enggak bisa, kan sudah ahli ilmu. Kitab itu diulang-ulang. Fa innahu, karena sesungguhnya yang namanya membaca, fa innahu itu kembali ke istighal ya. Fa innahu nya kembali ke istighal, kembali ke kesibukan. Karena kesibukan tadi itu yang namanya nulis, membaca, mengulang-ulang ya, itu yabtali'u ya, itu memunculkan ala haqaiqil funun, memunculkan hakikat funun. Funun itu diambil dari kata fan itu cabang ilmu, bidang tertentu, spesialis tertentu, itu namanya fan, zamannya funun ya. Jadi ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu tajwid, ilmu nahwu, itu namanya fan disebutnya, funun zaman. Ada ensiklopedi buatan orang Turki, itu judul kitabnya itu Kashfuz Dzunun. Kitab tersebut ensiklopedi. Kalau kita mau nyari judul kitab, pengarangnya siapa, dia bikin kitab judulnya dia bikin kitab isinya yaitu nama kitab dan pengarangnya. Dia bikin kitab isinya nama kitab dan pengarangnya. Jadi kalau kita mau cari kitab siapa yang ngarang kitabnya apa, nyarinya ke kitab itu. Namanya Kashfuz Dzunun, punya orang Turki namanya Haji Khalifah. Haji Khalifah itu hajinya bukan haji orang Indonesia, Haji Gofar bukan. Haji Khalifah namanya Haji Khalifah, julukannya Haji Khalifah, punya nama asli. Kashfuz Dzunun itu bagi orang-orang yang mencari al-funun, mencari cabang-cabang bidang-bidang ilmu tertentu. Jadi dia mengelompokkan ilmu tersebut ya. Misalnya ilmu hadis, kitabnya namanya apa, pengarangnya siapa, pengarang lahir di mana, tahun berapa.
kitabnya berapa jilid, berapa halaman disebutin tuh. Jadi bukan cuma ensiklopedia begitu aja. Nama kitab pengarang, nama kitab pengarangnya lahir di mana, anaknya siapa, bapaknya siapa, kehidupannya gimana. Kalau yang lagi kebetulan panjang bahasnya, kalau yang pendek tebalnya segini. Berapa halaman? Di sini ada PDF. Kalau nggak salah 5.000 halaman atau 4.000 atau apa. Tebal sekali. Kashful Dzunun. Nah itu kita mencari-nyari nama-nama kitab dan pengarangnya. Itu makna dari funun. Funun itu adalah cabang ilmu. Fan itu cabang ilmu. Funun jamak. Karena yang namanya nulis itu memunculkan hakikat kemampuan kita, penguasaan kita dalam bidang-bidang tertentu. Sekarang orang ngafal apa aja. Suruh nulis bisa nggak dia? Kalau tulisannya benar berarti hafalannya benar. Kalau disuruh nulis nggak bisa, biasanya hafalannya pasti ada salahnya. Apalagi orang yang sudah hafal. Misalnya juz amma kan encer, jarang murojaah dia, jarang ngulang-ngulang. Itu ada aja kesalahan yang dia nggak sadar kalau dia baca. Padahal kalau dia lihat lagi kitabnya, Qurannya, belum tentu begitu. Sering nggak begitu? Banyak orang baca Quran karena dia sudah hafal, dia baca. Tapi yang namanya hafalan lama-lama kan pudar, bener gak? Baik itu tajwidnya, apanya, hurufnya. Beda harokat misalnya, karena begitu ngafal, ketika dia ngapalnya sedikit salah, apalagi yang salahnya banyak banget. Begitu ngapal dia sedikit salah, ada kalimat yang kurang dikit atau barisnya salah dikit. Seandainya dia mau ngulang, pasti lebih sempurna. Tapi karena dia nggak ngulang, dipakai terus tuh surat buat ngimami, atau buat baca, atau buat apa aja, buat keperluan apa aja. Pasti ada terkikis sedikit-sedikit hafalan. Nah coba disuruh nulis, kalau dia mampu masih menuliskan itu berarti hafalannya kuat. Kalau dia tidak mampu berarti tidak kuat. Karena berapa banyak orang yang menghafal itu pakai versinya sendiri. Apalagi hafalnya sudah pakai lagu. Makanya kalau kita belajar tajwid itu dipantang kita belajar lagu. Kalau belajar tajwid kita tidak boleh meniru dengan lagu-lagu tertentu. Nggak boleh kita mendengarkan murattal yang sudah jadi. Misalnya Imam Masjidil Haram lagi tarawih, kita dengerin, itu nggak boleh. Kalau lagi belajar taksin, jadi harus mendengarkan yang benar-benar detail, yang bacanya tartil, lembut, bacanya lambat, yang bacanya itu teliti. Karena kalau sudah kita lihat rekaman orang lagi sholat, apalagi lagi tarawih, itu kan dia ngejar khatam. Biasanya walaupun seimam-imamnya seorang imam, biar kata dia imam besar Masjidil Haram, pasti ada salahnya. Karena dia ngejar khatam, ngejar waktu, dan dia ngimamin orang banyak, kadang-kadang pasti ngumpet. Maka kalau kita mau belajar tajwid, lihatlah pelajaran-pelajaran yang memang khusus tajwid, yang melatih lidah, melatih bagaimana mengucapkan huruf, melatih tajwid. Salah satunya Syekh Aiman Rushdi Suwaid, itu khusus buat memperbaiki bacaan. A'udzu billahi, bacanya pelan. Jangan ngikut yang sudah. Misalnya Roshid yang pakai nangis-nangis. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wah, ini mampu nggak kita? Kita lagi demen sama Syekh Sudes. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ditiru. Lagi senang sama Syekh Bandar Balidah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lagi demen lagi sama Syekh Hisham Al-Harras misalnya. Itu boleh-boleh aja, tapi kalau kita dalam rangka belajar untuk menguatkan kita punya hafalan, maka kita lihat yang tartil, ya, yang memang ngajarin buat baca Quran dari pemula. Kalau kita sudah paten, hafalan kita sudah kuat, tulisan benar-benar tergambar di otak kita, barulah kita lihat nada. Kenapa orang ngafal tuh banyak salah? Karena dia belajar nada dulu, baru belajar bacaan. Padahal harusnya apa? Belajar dulu huruf-hurufnya. Kalau dia mampu menuliskan itu tanpa salah, barulah itu berarti otaknya sudah ngeken. Udah paten, udah bisa scan
kemudian di print lewat tangannya itu. Kalau dia belum mampu begitu, berarti hafalannya nggak kuat. Gitu. Itu makna dari tadi itu, makna dari tasnif jamak taklif yabtaliu ala hafaikil funun. Itu memunculkan seberapa kemampuan kita, seberapa hakikat cabang ilmu yang kita dalamin. Mampu nggak? Orang yang sekolah belajar matematik, suruh nulis rumus, suruh gambarin rumus, kalau dia mampu ya berarti dia paham kan gitu. Gampang aja logika. Hakikat matematika itu apa? Disuruh bangun gedung, gambar gedung. Oh ternyata dia pakai rumus Y kali Z kali X. Wah ini paham bener nih orang. Coba kalau yang nggak paham matematik, gambar-gambar aja. Jangan dikira pembuatan patung-patung yang raksasa itu nggak pakai matematika. Dibuat dulu skala kecil, skala unyu-unyunya, dibuat lagi skala sedang, dibuat lagi skala besar, sampai dia mengkalikan jadi sekian, dibuatlah yang sebenar-benarnya. Itu bisa memakan waktu bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun bahkan. Prosesnya panjang. Masa kita mau ngaji kitab aja, mau instan, mau jadi ulama instan. Menjadi arsitek aja panjang ceritanya, mau jadi dokter ceritanya panjang juga. Semua nggak ada hidup ini yang tanpa perjuangan, nggak ada. Kalau kita cuma menghayal seakan-akan kita ulama, wali, udah hidupnya cuma menghayal. Jadi cita-cita dengan hayalan itu berbeda ya. Kalau cita-cita itu himmah, semangat. Tapi kalau hayalan itu bahasa Arabnya khoyalah. Itu diambil dari kata khayl, itu kosong. Jadi hayalan itu artinya kekosongan. Berhayal doang tapi belajar nggak mau, berhayal doang bekerja nggak mau. Kalau cita-cita itu kita pengen jadi sesuatu, kita berjalan ke arah itu, cita-cita, himmah, semangat. Cita-cita boleh tinggi tapi nggak boleh panjang, tinggi tapi nggak boleh panjang. Paham nggak maksudnya? Cita-cita tinggi boleh, tapi nggak boleh panjang. Boleh mulia, tapi nggak boleh. Jadi cita-cita boleh tinggi, boleh mulia, tapi nggak boleh panjang. Panjang itu apa? Panjang itu ya panjang, nggak ada kelarnya. Al-funun wa daqaiqil ulum, dan kita juga paham enggak sama kedalaman ilmu ya. Tadi haqaiqil funun, hakikat cabang ilmu. Daqaiqil ulum, daqaiq itu dakik itu dalam. Kedalaman ilmu kita nyelamin enggak tuh? Itu kalau kita nulis lil ihtiyaji. Untuk apa itu semua? Kita memahami betul pelajaran kita. Lil ihtiyaj, untuk kebutuhan, ila kasrati taftish, untuk satu saat kita butuh, ila kasrati taftish, kepada banyaknya taftish. Taftish itu diskusi, debat dan lain sebagainya. Taftish. Kalau ada orang sidang sarjana itu pakai taftish. Debat untuk memunculkan wacana baru. Ilmu, cabang ilmu itu sudah terbatas. Di mana-mana cabang ilmu itu terbatas. Tapi setiap ada debat muncul pemahaman baru, muncul kedalaman baru, muncul pemahaman baru, muncul lagi kebenaran baru. Taftish. Padahal cabang ilmu itu juga nahwu, tafsir. Tiap zaman berkembang masa. Itulah ilmu. Ilmu apa saja menyesuaikan sama zaman. Itu pentingnya ketika kita berdebat, memunculkan ilmu baru. Pentingnya berdiskusi, memunculkan ilmu baru. Bagaimana kita bisa berhadapan dengan situasi tersebut kalau nggak paham hakikatnya? Benar nggak? Seorang pendebat nggak paham inti materi, dia berdebat ngasal, nggak ada intinya. Seorang pembicara juga begitu. Seorang pembicara nggak paham materi yang dia bicarain, ya ngambang.
Wal mutala'ati, dan juga ketika mutalaah. Ya, mutalaah itu artinya tala'ah itu muncul, memunculkan. Maknanya kalau di pesantren ngulang-ngulang. Mutalaah, muzakarah, murajaah itu muradif di bahasa. Wal mutala'ati wal murajaati. Mutalaah ngulang-ngulang, murajaah ngulang-ngulang juga sama. Kalau mutalaah itu kita udah lama nggak baca kitab, kita ingat kitab kita kangen, kita buka, wah udah berdebu nih, kita kemonceng, kita baca lagi, muncul lagi tuh ilmu-ilmu yang sudah hampir tidur, benar gak? Kita namanya mutalaah muncul, atau ilmu baru yang ini baru ketemu nih, halaman ini baru ingat, kemarin-kemarin nggak kelihatan, itu namanya mutalaah muncul. Murajaah ngulang-ngulang, sama diambil dari kata rojaah, kembali. Murajaah ngulang-ngulang, muradif. Dah sampai sini kemarin ya. Huwa penjelasan tadi itu, penjelasan yang tadi yang suruh ngapain tahu tuh, kama qala al-Khatib al-Baghdadi, sebagaimana dikatakan oleh Al-Khatib al-Baghdadi. Al-Khatib al-Baghdadi ini yang punya kitab Tarikh Baghdad, seorang mufassir, seorang mu'arrikh, seorang yang punya kemampuan membuat ilmu sejarah, sosiologi dan lain sebagainya. Al-Khatib al-Baghdadi ini masih di atasnya Imam Ghazali kalau nggak salah, atau di bawahnya. Orang dulu juga sekitar tahun 500 atau 400 atau 500, sekitar situ ya. Wahwa yang namanya tadi ulang-ulang tuh, kama qala Khatib al-Baghdadi, sebagaimana Imam Khatib al-Baghdadi bilang, yuthbitul hifdha, mampu mematenkan hafalan. Yang namanya ngulang-ulang mematenkan hafalan. Jadi yang punya hafalan harus sering-sering lihat hafalannya. Jangan sudah hafal udah puas. Pasti ada yang lost. Pasti ada huruf yang kita belum sebelumnya enggak ingat. Ada seorang ulama yaitu Syekh Abu Bakar bin Salim. Dia bilang, saya tuh baca kitab Ihya berpuluh-puluh kali, bahkan khatam 40 kali. Setiap saya baca satu kali, besoknya saya baca lagi. Setiap saya baca itu saya dapat ilmu yang sebelumnya saya nggak dapat ketika bacaan pertama. Baca lagi dapat ilmu lagi yang sebelumnya saya nggak tahu. Padahal kitabnya sama, yang dibaca sama. Paham nggak? Kitab Ihya Ulumuddin, keajaibannya. Itu kitab Ihya, apalagi Quran, lebih ajaib lagi. Ya walaupun Quran tergantung otak yang membaca. Kalau Quran ini sempurna, yang baca masalahnya. Kalau kitab Ihya itu kan dia ajaibnya sudah saripati dari isi kepalanya Imam Ghazali, makanya ajaib. Kalau Quran itu kan sifatnya memang masih universal, butuh perasaan lagi. Tergantung yang baca, kalau yang baca hebat ya Qurannya hebat. Kalau yang baca nggak hebat ya Qurannya nggak kelihatan hebat, jadi tertutup. Jadi diusahakan kalau kita sudah menghafal sesuatu kita ulang-ulang terus ya, termasuk juz amma dan lain sebagainya. Ada aja yang kita lolos pasti. Jangan pakai bosan melihat-lihat. Besok kita menghadapi bulan puasa, surat apa yang kita mau baca, persiapkan. Ya, kesalahan-kesalahan kecil kita perbaiki dan lain sebagainya. Begitu juga bila bacaan ada yang benar kan, ada yang salah nih harokatnya ya, bacaannya ya. Karena berapa banyak kita baca bertahun-tahun kita nggak ngeh, padahal itu salah misalnya. Wah, dengan adanya murojaah, tanya Ustaz Samsudin, tanya Pak Dani, tanya Pak Undang, wah ternyata ada yang salah nih. Dulu orang tua kita bacanya nggak begini, kurang dikit. Nah, atau kita sendiri yang ulang-ulang, takutnya bacaan kita salah karena terlanjur udah hafal. Jangan lihat teks, itu pentingnya gitu. Wa yuzakkil qalba, dan yuzakkil qalba. Zaki itu beda sama zaki. Zakiyun kalau pakai zai itu suci, udah pernah dibahas kemarin. Kalau zakiyun pakai za itu namanya cerdas. Wa yuzakkil qalba, dan mencerdaskan hati. Bayangin kalimat Mbah Hashim,
Mencerdaskan hati, bukan mencerdaskan otak. Jadi kecerdasan itu pakai hati, bukan pakai otak ternyata. Kalimatnya dalam ini. Makanya orang bule itu berdebat dua. Kita bilang yang namanya qalbun itu artinya apa? Hati. Kita bilang hati itu adanya di sini, walaupun kita nggak tahu yang mana. Kita nunjuknya ini aja dah. Bukan hati yang ati ya. Ati itu yang apa namanya? Ati yang menjadi pembersih darah, bukan. Itu ati itu bahasa Arabnya sonbur. Sonbur, makanya orang kita bilang sanubari, hati. Sonbur itu badannya, ya badannya hati. Ati yang kita bilang ati itu ati ayam, ati amplak. Itu sonbur bahasa Arab. Kalau kolbun itu ruhani sifatnya. Makanya orang-orang psikologi berdebat apakah dia di sini atau di sini. Ada orang Amerika mengatakan hati itu bukan yang di sini, tapi sebenarnya kepala. Percaya nggak kira-kira? Percaya nggak Bang Robin kalau hati itu kepala? Orang nggak ada hati bisa hidup nggak? Orang nggak ada hatinya bisa hidup nggak kira-kira? Hati kan katanya rohani, bisa hidup nggak? Nggak ada perasaan, nggak ada hati, nggak bisa kan? Nah sekarang orang nggak ada kepala bisa hidup apa enggak? Udah pasti mati. Orang nggak ada kepala, orang nggak punya tangan masih bisa hidup, nggak punya kaki, bahkan nggak punya jantung masih bisa hidup, nggak punya paru-paru masih bisa hidup, nggak punya mata masih bisa hidup, tapi nggak punya kepala, udah pasti nggak bisa hidup. Makanya orang bule mengatakan hati itu bukan di sini tapi di kepala. Ya. Saya pernah nonton film Robocop yang terakhir, Robocop 3 ya. Robocop 3 itu waktu dibom sisanya kepalanya doang. Kepalanya doang sama jeroan. Jadi semua badannya besi tinggal kepalanya. Apa kalimatnya di pembukaan itu unik? Kamu hebat itu bukan karena dirimu, kamu hebat hanya karena kepala. Kalimatnya keren. Kamu hebat bukan karena dirimu, tapi kamu hebat karena kepala. Karena kepala. Jadi semua memori hanya di kepala. Walaupun badannya hancur masih bisa dibikinin pakai robot, tapi kepala kalau hancur. Jadi Robocop itu kepala doang badannya. Begitu dipisahin, kepalanya disimpan. Biar gak ada dalam Robocop 3. Ada adegan di awal apa katanya tuh? Kamu hebat bukan karena dirimu, tapi kamu hebat karena kepalamu. Kalau orang nggak punya kepala, ya jadinya hantu jok perut, ya kan? Jadi rupanya orang bule mengatakan hati itu bukan di sini tapi di kepala. Makanya di sini kalimat bahasa unik, wa yuzakkil qalba, dan mencerdaskan hati. Padahal cerdas di mana? Nah, jangan-jangan bahasa belajarnya di Amerika ya. Kecerdasan adanya di hati, bukan di kepala, bukan di otak maksudnya. Tapi apakah hati itu di sini atau di sini? Nah itu yang belum ketemu. Jangankan kita, orang bule itu masih berdebat. Orang bule masih berdebat, padahal udah canggih. Tetap mereka mengatakan hati itu ada yang bilang di kepala, ada yang bilang di bawah. Tapi kalau dibilang di sini, perasaan sakit banget. Ya Allah, untuk orang omongannya pedas banget, sakit hati gue sini. Padahal ini detak jantung gara-gara yang mau masih nyesek tuh. Padahal sakitnya di sini. Sakit banget hati gue, orang ketawa nggak kira-kira? Bapak bukan sakit hati, bapak sakit kepala minum Panadol. Kagak, saya sakit hati. Padahal bener ya, orang ngomong nyelakit, sakitnya di mana? Perasaan doang, ini katanya nyesek di sini sebenarnya. Orang kita lagi pusing megangnya ini ya kan. Berarti yang sakit hati yang siapa? Kepala atau badan? Kita sakit hati adanya di kepala atau di badan nih? Waduh, harus belajar ke Amerika. Lihat kalimat Mbah Hashim, ini muter-muter kalimatnya. Wa yuzakkil qalba, mencerdaskan hati. Makanya Allah bilang, lahum qulubun la yafqahuna biha. Lihat kalimat Quran yang unik nih. Kalau kita mendalami, lahum qulubun, mereka punya hati tapi nggak paham. Mereka punya hati tapi tidak. Berarti paham itu di hati, bukan di otak.
Hebat nggak tuh Allah? Paham itu adanya di hati, bukan di otak. Cuman masalahnya hatinya mana nih, yang ini apa yang ini? Nah, itu namanya rohani. Sampai sekarang dia tuh misteri nggak terpecahkan. Kalimat Quran itu luar biasa. Lahum qulubun la yafqahun. Kalau ini gampang, walahum a'yunun la yabsiruna biha. Mereka punya mata tapi nggak lihat, gampang. Mata buat lihat ya. Lahum azanun la yasma'una. Mereka punya kuping tapi tidak mendengar, gampang ya. Kuping buat mendengar. Tapi ini punya hati tidak memahami. Emang memahami pakai hati. Padahal hati harus apa? Merasakan lah. Jadi wa yuzakkil qalba, dan mencerdaskan hati. Ternyata kecerdasan itu adanya di hati, bukan di otak. Tapi pertanyaannya, apakah otak itu hati sebenarnya? Nah, itu. Kecerdasan dengan hati ini bahasanya dalam, maksudnya orang yang kecerdasannya dengan hati itu perasaannya berbeda dengan orang yang kecerdasannya dengan otak. Orang yang kecerdasannya dengan otak cenderung bandel, cenderung kedengar, cenderung nipu. Kecerdasannya pakai otak, masih kecerdasan biasa, kecerdasan iblis istilahnya. Tapi kalau kecerdasannya Nabi Adam pakai hati. Kecerdasan hati itu apa? Kecerdasan hati itu Nabi Adam tidak mengatakan kecuali Allah perintahkan. Nabi Adam tidak menyebutkan kecuali Allah sebutkan dulu. Wa 'allama Adamal asma. Allah ajarin dulu, baru Adam disuruh memberitahukan kepada yang lain. Kalau iblis nggak dikasih tahu dan nebak duluan. Iblis nggak dikasih tahu, nebak duluan. Padahal Allah nggak kasih tahu. Wa yushkhizud dhihna, wa yushkhizud dhihna. Yushkhizu itu memancangkan, menguatkan, menetapkan. Az-zihna itu qalbun. Nah, zihna bahasa lain dari qalbun. Bahasa lain dari hati. Jadi ada batin, ada zihan, sama. Zihan itu perasaan. Wa yushkhizud dhihna, dan menguatkan perasaan, menguatkan hati, zihan. Sering kata-kata zihan sering diartikan hati oleh para santri. Jadi zihan itu adalah hati yang punya keengehan, punya sifat engeh, itu zihan. Wa yushhizud dina, dan menguatkan, menetapkan, mematenkan hati. Yang namanya sering-sering ulang-ulang itu mematenkan hati. Sekarang kita mau tampil, sebelumnya kita baca dulu, kuat nggak kira-kira tampil, pede nggak? Pede. Ketika hafalan yang sudah lama kita nggak baca, kita mau tampil aja nih, sholat isya aja nih, sholat isya. Suratnya udah lama kita nggak baca, belepetan. Dan ketika kita mau melangkah juga ragu. Kita mau ke ayat ke situ itu kita ragu-ragu, takut. Akhirnya gara-gara kita takut, kita bacanya kurang jelas, kurang tegas. Tapi kalau sebelumnya kita siapin, nanti saya mau ngimamin nih, saya baca surat ini, saya siapin. Kuat nggak kira-kira? Kuat. Sama semua konsep belajar begitu, mau ujian juga gitu. Wa yujidul bayana, dan yujid, ajada, yujidu itu artinya membaguskan. Diambil dari kata tajwid, jauh, jayyid. Ajada wa yujidul bayana, dan membaguskan bayan. Apa bayan? Bayan penjelasan, pemahaman. Membaguskan pemahaman. Bagaimana orang bisa menjelaskan kalau dia nggak paham? Jadi bayan di sini diartikan pemahaman dulu. Wala tuharrik lisanaka, la tuharrik lisanaka litajala bih. Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'an. Tsumma inna 'alaina bayanah.
Jadi Nabi itu kalau ngapal jangan buru-buru, la tuharrik lisanaka litajala bih. Jangan kamu menggerakkan lisanmu litajala supaya cepat-cepat pengen hafal. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Kalau kami baca, baru kamu baca. Kami selesai baru kamu baca. Sama kayak ngaji begitu. Ngaji salah, ustadznya kasih tahu. Belum selesai ngomong udah dicela lagi. Gimana mau dengar? Oh, ustadznya belum selesai ngomong. Fa innallaha bukan, fa innallaha belum selesai ngomong babat. Dengerin dulu ada sepi, ustadz ngomong apa? Oh iya, lah. Nabi itu sama begitu juga. Nah, mereka ini pegang ngajarin Nabi Muhammad buru-buru. Ditegurlah sama Allah, jangan buru-buru. Jibril dulu selesai baru kamu ikutin. Inna alaina jam'ah wa qur'anah. Sesungguhnya yang memasukkan hafalan ke dalam hati kamu itu aku, kata Allah. Inna, kaku. Inna itu aku ya, bukan kami ya. Jadi di bahasa Arab kalau Allah ngomong inna artinya aku, tetap bukan kamu, bukan kami. Itu kalau dalam ilmu nahwu artinya mutakallim mu'azzim nafsah. Jadi nahnu itu maknanya dua, ada mutakallim ma'al ghair berarti kami, yaitu pembicara mewakili yang lain, artinya kami. Tapi kalau Allah yang ngomong nggak boleh diartikan kami, tetap harus aku. Inna itu aku. Karena maknanya bukan kami, yaitu mu'azzim nafsah. Jadi Allah itu membesarkan dirinya sendiri. Orang kalau berwibawa ngomongnya kami. Kami selaku ketua pengurus kami kan. Padahal ketuanya cuma satu, tapi ngomongnya kami. Karena dia mu'azzim nafsah, sedang membesarkan dirinya, sedang memberikan kesan ke orang bahwa dirinya itu punya banyak pasukan, punya banyak ikutan. Kami maknanya saya tetap. Jadi nahnu bukan diartikan kami, tapi tetap saya aku. Jadi kalau Allah yang ngomong tetap aku maknanya. Karena mu'azzim nafsah, mutakallim mu'azzim nafsah. Jadi Allah berbicara membesarkan dirinya, mu'azzim nafsah. Jadi nahnu maknanya dua ya. Mutakallim ma'al ghair, berbicara mewakili yang lain artinya kami. Tapi kalau Allah mu'azzim nafsah, Allah membesarkan dirinya. Jadi kami itu artinya bukan kami, tapi tetap aku. Kekuasaan kami maknanya kekuasaan aku. Inna alaina jam'ah wa qur'ana. Hanya kekuasaanku yang memasukkan Quran ke dalam hati kamu. Jadi Nabi Muhammad itu kalau ngapal nggak usah buru-buru, santai aja, ngapal aja. Ngapal jangan sampai bosan. Kalau kita kan ngapal buru-buru, kayak orang mengejar 8 tahun, ngapalin dah, masuk kagak tegang iya. Baca aja, entar juga lama-lama nyerap. Kayak yasinan masa iya tiap malam nggak hafal, tidak ada beban. Tsumma inna alaina bayana. Nanti baru kalau kamu sudah hafal, Allah yang akan kasih pemahaman. Kalau sering-sering ulang, Jadi menjelaskan sesuatu itu urusan Allah. Kita hanya suruh baca. Wa yujidul bayan. Jadi membaguskan pemahaman, bukan bukti, tapi pemahaman. Karena orang tidak bisa membuktikan sesuatu kalau dia nggak paham. Jadi bayan ini artinya pemahaman, bukan bukti. Tsumma inna alaina bayanah, kamilah yang akan memberikan pemahaman kepada kamu, bukan bukti di situ. Dah, terus dikit lagi. Wa yaksibu jamilad dzikri. Apa itu? Wa yaksibu jamilad dzikri, dan dia melakukan. Yaksibu itu kasab itu bekerja ya, melakukan. Sama maknanya amila ya'milu, amila ya'malu sama ya. Amila ya'malu, kasaba yaksibu itu sama. Kasab artinya kerja. Makanya kalau orang ini mau ngapain, kasab gawe, kerja. Kasab itu kerja yang kelihatan di badan. Kalau amal, kerjaan yang kurang kelihatan. Amal itu ya amal, misalnya kita melakukan kebaikan sama tetangga, itu namanya amal, secara umum amal. Tapi kalau kasab
kita kerja, kita kantor, namanya kasab bahasa Arab. Sama-sama beramal. Wa yaksibu jamilal dzikri, dan dia mengerjakan jamilal dzikri. Atau yang sibuk ini kembalinya ke mutalaah tadi ya. Bermutalaah itu membuat jamilal dzikri, ya, membuat pemahaman yang bagus, ingatan yang bagus. Yaksibu kembali ke mutalaah. Yang dibilang oleh Khatib Al-Baghdadi itu kan tadi huwa wa yaksibu jamilal dzikri, dan membuat ingatan yang bagus. Wa jalilul ajri, jalil itu mulia, besar. Wa jalilul ajri, dan juga membuat kita mendapat pahala yang besar. Sering-sering ngulang ya dapat pahala. Benar ya? Otomatis namanya sering ulang ya berarti baca juga, paham juga. Ketika kita sedang ulang berarti kita juga lagi puasa. Puasa makan, puasa nyemil, puasa mikir yang aneh-aneh, kan puasa semuanya banyak. Jadi adalah ajri. Dengan kita bermutalaah, kita melakukan banyak hal yang kita nggak sadar, bukan cuma satu kegiatan, banyak kegiatan. Jadi di mata Allah itu kita sedang melakukan banyak kegiatan. Wa yukhlidu wa yakhludu, sekarang balik, wa yakhludu, dan pahala tadi atau kegiatan tadi ya, wa yakhludu, dan kegiatan tadi itu kegiatan apa namanya itu, kegiatan mutalaah yang membuat kita menjadi ingatan yang bagus, pemahaman yang kuat, dapat pahala yang banyak. Yakhludu itu abadi, kekal abadi, ila akhirid dahri, sampai akhir usia. Sampai akhir usia kita tetap baik, tetap bagus, tetap kuat ingatannya, hatinya tetap mantap, gitu maksudnya. Jangan sering-sering ulang. Kalau nggak sering diulang ya nggak. Ada tahu ya lagi kasus itu yang ramai ya, yang perempuan hufaz itu, seorang hafizah. Ya ternyata benar belajar, bacaannya bagus, tapi ketika dites hafalannya kurang hafal. Kalau dibilang dia hafizah itu pasti benar, karena dia tahu ayatnya, dipancing sedikit muncul hafalannya, tapi kurang lancar, berarti sudah lama tidak ngulang. Karena sudah lama tidak ngulang-ulang, pantas Allah tidak kasih pemahaman yang baik. Putus asa dengan kehidupan, akhirnya murtad. Murtad sih enggak, kufur. Nggak boleh berani dia murtad. Dia menikmati bacaannya bagus, tapi banyak tersendat. Kenapa? Tidak ngulang-ulang. Orang yang menikmati Quran udah pasti sering ulang-ulang. Ketika dia sering ulang-ulang, Allah akan kasih pemahaman. Jadi kalau ada orang menghafal Quran terus katanya bosan, orang hafal Quran bisa murtad, itu dipertanyakan bagaimana dia menghafal. Mungkin dulu dia hafal, tapi kok bisa murtad? Berarti ada apa? Berarti sudah lama dia tidak ngulang. Di tengah perjalanan dia ada kejenuhan, kebosanan. Ketika bosan ditambah dengan tempaan masalah hidup, komplit, ya kan? Bosan menyalahkan Allah, selesai. Hidupnya berantakan, imannya berantakan. Jadi orang yang tidak ke sana, tidak ke sini. La ilaha illa wa la ilaha illa, sono nggak ke sini. Mau kafir dia takut, dia mau murtad dia takut, tapi dia putus asa sama hidupnya. Tapi sama Quran masih hafal. Tapi hafalannya tersendat-sendat, berarti kan sudah lama tidak menghafal. Karena sudah lama tidak mengulang-ulang, Allah tidak kasih pemahaman yang baik. Paham gak? Pentingnya kita mengulang-ulang. Jadi apa yang terjadi di banyak-banyak media, banyak kehidupan, kita ambil hikmahnya. Kalau kita seperti itu, kita akan sama seperti itu. Ketika kita meninggalkan mengulang-ulang, maka yakin ketika ada titik jenuh, terselip perasaan yang
perasaan setan, bisikan setan, maka kita akan menjauh dari agama, dari Allah, karena kita tidak ngulang-ulang. Tapi kalau kita ngulang-ulang, maka kita akan kuat lagi. Siapapun mengalami itu, bukan cuma kita, saya pun pribadi mengalami itu. Jika lagi jenuh, nggak ada lawan bicara, pusing di rumah, udah bingung mau ngapain, iman itu turun langsung. Tapi baca kitab dah, cek, ada nasihat baru. Padahal kitab akidah itu kitab standar. Ya. Dengan kita mengulang-ulang kitab akidah, otak kita diputar-putar, berpikir tentang isi kitab, seakan-akan Allah kasih nikmat yang nggak bisa diungkapkan. Padahal permasalahan itu permasalahan hidup, atau jenuh, atau capek, atau lelah, banyak pikiran, banyak masalah misalnya. Tapi urusannya baca kitab itu apa sama kitab itu? Kan nggak ada urusannya harusnya. Tapi dengan kita membaca, karena kita putar otak, dapat pemahaman baru yang kita senangin, Allah seperti kasih kita makanan. Sering kayak gitu. Kitab saya banyak sekali yang udah di debunya berapa senti, nggak pernah dibersihin. Tapi kalau lagi ingat di kemoceng, wah tebal juga nih kitab, debunya sampai nempel di telapak tangan. Baca lagi, enak lagi, fresh lagi, iman kuat lagi. Padahal yang dibaca tidak berkenaan dengan masalah kita. Kita punya masalah yang lain, kita ngajinya bab akidah kan lain. Bab akidah ngurusin Allah, benar nggak? Tapi Allah kasih obat. Itu makna wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa. Kita nggak paham wa nunazzilu minal Qur'an. Ingat itu kalimatnya ada min, wa nunazzilu minal Qur'an. Allah nggak bilang wa nunazzilul Qur'an. Dan aku turunkan Qur'an sebagai obat. Coba berobat pakai Qur'an mampu? Enggak mampu. Benar nggak? Allah bilang apa? Wa nunazzilu, pakai min di situ. Berarti saripati pemahaman yang berasal dari Quran itu obat, bukan Quran yang toh yang jadi obat. Kalau Quran udah kasih obat, tapi kan pemahaman kita nggak sampai kepada Quran. Maka kita harus ngaji kitab-kitab. Ketika kita ngaji kitab-kitab, obatnya itu di situ. Nah itu namanya obat minal Quran. Wa nunazzilu minal, sama kayak sekarang ngaji kitab bahasa. Wa nunazzilu minal, ini minal Quran. Kitab bahasa Arab bukan? Ada nasihatnya nggak? Suruh zikir nggak? Suruh ngulang nggak? Suruh baca nggak? Suruh berbakti nggak? Suruh adab nggak? Suruh tawadu? Suruh menjauhi kesombongan nggak? Segala macam. Jadi obat nggak itu? Itu wa nunazzilu minal. Orang banyak salah paham. Baca Quran bu, itu obat, bukan Quran yang obat. Ya. Karena kita belum mampu. Pak lagi demam baca Quran. Kalau kata tambah demam. Ini banyak apa? Munazzilu minal, min itu yang jadi masalah. Minal Quran itu apa? Gitu. Kami turunkan dari saripati Quran. Nah itu yang mana itu? Kan itu yang kita nggak paham. Ibu sering-sering baca Quran itu obat. Badannya melepetan gimana jadi obat? Kasih tahu tajwid malah ngamuk. Gimana mau jadi obat? Ngamuk aja udah penyakit kan itu. Tersinggung terhadap bacaan yang salah udah penyakit. Baca Quran ternyata banyak penyakitnya tuh. Bener nggak? Gimana nggak murtad orang? Banyak Quran, makin rajin baca Quran makin penyakit. Nah, berarti ada yang salah tuh. Wah ternyata nggak baca min dari wa nunazzilu minal. Nah ini min tuh yang kita baca nih malam Sabtu min, Burdah itu min, malam Senin Maulid itu min, itu nggak paham orang. Jadi obat itu daripada saripati Quran. Nah yang bisa memeras saripati Quran ulama. Berarti kita harus ngikut baru menuju ke atas. Itu memahami. Dah wal aula ayatani wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya kana udah ya mustaqim salatu wassalamu ala rasulillah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antal rahim da'wahum fiha subhanallahi wa bihamdihi wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin.